Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimana saja yang semoga dirahmati Allah, kita teruskan telaah kita tentang surah Al-Fatihah sebagai pengetuk pintu hati, pembuka pintu hati. Kita teruskan dengan ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin artinya segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Ayat ini tentunya hendaknya menjadi satu pengetuk pintu hati, pembuka pintu hati, yang menimbulkan satu kesadaran. Sadar bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sadar bahwa seluruh alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengembangan proses kehidupannya, dalam menempuh kehidupannya. Khususnya kita sebagai manusia, khususnya kita sebagai manusia, maka Allah ciptakan kita termasuk bagian kecil dari alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Allah memelihara kita dengan seluruh aktivitas, seluruh apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di muka bumi ini adalah untuk sarana prasarana untuk manusia. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a tsumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menciptakan apa saja yang ada di muka bumi ini untukmu wahai manusia. Artinya Allah tidak hanya sekedar menciptakan manusia, tetapi kita harus sadar bahwa apa saja yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah sebagai sarana prasarana fasilitas dalam kehidupan manusia. Kesadaran berikutnya dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah tidak hanya menciptakan alam semesta, Allah tidak hanya sekedar memberikan satu memelihara alam semesta, Rabbul Alamin, tapi Allah mendidik alam semesta ini. Khususnya manusia dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa? Allah berikan akal sehat untuk setiap manusia. Yang diharapkan bahwa dengan akal yang diberikan oleh Allah kepada manusia, manusia itu kemudian mampu membedakan benar dan salah. Allah didik manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa? Melalui hati nurani manusia. Hendaknya manusia ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin sadar dia diciptakan oleh Allah, kemudian dipelihara oleh Allah, dan kemudian akhirnya dididik oleh Allah untuk apa? Dengan akalnya membedakan benar dan salah, dengan nuraninya manusia bisa membedakan baik dan buruk. Masih Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah mendidik manusia melalui nafsu.
Kalau kita bicara tentang nafsu, jangan kita mengatakan bahwa seluruh nafsunya negatif. Nafsu artinya jiwa. Jiwa yang dikendalikan akal sehat. Akal sehatnya mampu membedakan benar dan salah. Jiwa yang kemudian diatur oleh nurani, yang bisa membedakan baik dan buruk, maka kemudian nafsu akan menimbulkan himmah, cita-cita. Cita-cita yang didasarkan atas pembeda, atas akal sehat, atas nurani yang bersih, akhirnya muncullah himmah yang positif, cita-cita yang baik, cita-cita untuk membangun diri, cita-cita untuk membangun keluarga, cita-cita untuk membangun masyarakat, dan cita-cita untuk membangun bangsa dan negara. Sebagai seorang muslim-muslimat bercita-cita, punya andil di dalam mengembangkan Islam, syiar Islam, dakwah Islam. Ini sebenarnya ada tertera di dalam Alhamdulillahirabbil alamin sebagai ayat yang mengetuk pintu hati, yang artinya orang yang membaca Alhamdulillahirabbil alamin dengan penuh penghayatan, diharapkan bahwa orang ini akan menjadi sadar bahwa dia adalah bagian kecil dari alam semesta, tidak bisa hidup tanpa dipelihara oleh Allah dengan rahman-Nya, dan kemudian sadar bahwa sesungguhnya dia juga tidak bisa beraktivitas kalau tidak karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin rahimakumullah. Pengetuk pintu hati yang berikutnya pada ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika kita bicara tentang Bismillahirrahmanirrahim, sudah kita singgung bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai suatu 100 rahmat, 100 kasih sayang yang akan diberikan oleh Allah kepada hambanya. 1 untuk di dunia, 99 untuk di akhirat. Hati kita mesti terketuk, hati kita mesti terbuka ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim. Sadar bahwa kita hidup ini dengan rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah, seorang manusia tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Tanpa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak bisa menjalani hidup secara benar, secara baik, secara sempurna. Oleh sebab itu Allah turunkan sifat Ar-Rahman-Nya, Allah turunkan kasih sayangnya kepada hambanya, terutama kepada manusia. Setelah diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian manusia itu kemudian diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa membedakan benar dan salah berdasarkan, tidak hanya berdasarkan akal saja, tapi benar dan salah menurut syariat Islam. Tidak hanya baik buruk yang diproduk oleh menurani manusia saja, tetapi baik dan buruk menurut syariat Islam. Tidak hanya orang itu bercita-cita begitu saja, merealisir cita-citanya, himmahnya, kalau saja tidak karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, saat ini hidayah adalah sesuatu yang amat sangat mahal. Kenapa? Tidak banyak orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka supaya kita sadar bahwa kita ini adalah bagian dari alam semesta, dipelihara oleh Allah dengan rahman-Nya, dididik oleh Allah melalui akal sehat, nurani yang bersih, nafsu yang mutmainnah, dan kemudian ditambah lagi dengan hidayah dari Allah yang ada dalam syariat Islam. Diharapkan manusia itu hatinya terbuka, dan dengan hatinya terbuka, insya Allah dia akan menjadi orang yang sadar bahwa sesungguhnya dia adalah hamba Allah. Karena dia sadar sebagai hamba Allah, maka kemudian dia akan menjadi orang-orang yang baik, baik menurut Allah dalam hablum minallah, dan kemudian baik menurut sesama manusia dalam berhablum minannas. Nah, semoga dengan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim menunjukkan bahwa kita sadar, hati kita terketuk, hati kita terbuka, sadar bahwa kita bagian kecil dari alam semesta, dan kemudian kita akan mendapatkan
satu kenikmatan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat itulah kita bisa menjalani hidup dan kehidupan ini sebagai apapun kita, profesi apapun kita, semuanya hanya bisa berjalan dengan rahmat Allah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang terketuk pintu hati kita, terbuka hati kita, muncul suatu kesadaran, dan pada akhirnya kita mendapatkan sifat rahmannya Allah, kasih sayang Allah, untuk menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha. Kita teruskan nanti pada pembahasan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.